Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan materi permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mempelajari ini diharapkan peserta didik dapat memahami konsep permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Tentunya kalian masih ingat pada pelajaran sebelumnya bahwa manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus. Artinya, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan kehidupannya. Salah satu caranya dengan melakukan transaksi jual beli. Pada proses jual beli, kita akan dihadapkan pada konsep seperti diagram di bawah ini, yaitu ada permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan, di mana semuanya akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Contoh fenomena permintaan dan penawaran ketika menjelang hari raya, di mana ketika menjelang hari raya, harga-harga sembako melonjak tinggi. Mengapa demikian? Salah satu penyebab karena tingginya permintaan masyarakat terhadap sembako. Berdasarkan keadaan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa permintaan dapat mempengaruhi harga. Lalu apa sebenarnya pengertian dari permintaan itu? Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga barang adalah: 1. Harga barang. Jika harga barang tinggi, maka permintaan akan barang semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Jika harga rendah, maka permintaan akan barang semakin tinggi. Faktor yang mempengaruhi harga barang nomor 2 adalah pendapatan masyarakat, di mana makin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar daya beli yang ia miliki. Akibatnya, permintaan barang dan jasa juga semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. Orang yang berpenghasilan rendah, daya belinya juga rendah. Akibatnya, permintaan terhadap barang atau jasa juga rendah. Faktor yang mempengaruhi harga barang nomor 3 adalah selera masyarakat. Tinggi rendahnya selera masyarakat terhadap suatu barang juga mempengaruhi permintaan terhadap barang tersebut. Faktor yang mempengaruhi harga barang nomor 4 adalah kualitas barang. Semakin tinggi kualitas suatu barang, maka semakin banyak orang yang ingin memilikinya. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi harga barang nomor 5 adalah harga barang lain yang berkaitan. Ada kalanya barang tertentu memerlukan barang lain sebagai pelengkap atau pengganti. Faktor yang mempengaruhi harga barang nomor 6 adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula permintaan akan suatu barang dan jasa. Kemudian yang nomor 7, faktor yang mempengaruhi harga barang yang nomor 7 adalah ramalan masa depan. Misalnya, ketika pemerintah mengumumkan akan terjadi kenaikan harga BBM, maka sebelumnya masyarakat akan beramai-ramai antri membeli BBM. Berikutnya adalah nomor 3, yaitu mengenai hukum permintaan. Hukum permintaan menerangkan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka makin rendah permintaannya. Nomor 4 adalah kurva permintaan. Hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta pada waktu dan tempat tertentu dapat dilukiskan dalam bentuk grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Pada umumnya, kurva permintaan bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin rendah harga sebuah barang, maka semakin banyak jumlah permintaannya. Begitu juga sebaliknya. B adalah penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Contoh, ketika kita sedang belanja di pasar, maka akan banyak pedagang yang akan menawarkan barangnya kepada kita. Berbagai macam cara mereka lakukan agar dapat menarik orang untuk membeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah: 1. Biaya produksi. Besar kecilnya biaya yang dikeluarkan, maka akan berpengaruh terhadap jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Misalnya, untuk memproduksi mobil mewah membutuhkan biaya yang besar,
maka barang yang dihasilkan juga terbatas. Faktor yang mempengaruhi penawaran nomor dua adalah tingkat teknologi. Kegiatan produksi yang hanya mengandalkan tenaga manusia, maka akan menghasilkan jumlah barang yang terbatas. Sedangkan produksi yang menggunakan teknologi akan dapat menghasilkan barang yang berjumlah besar. Kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran nomor tiga adalah harapan untuk mendapatkan laba yang banyak. Dengan harapan untuk memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna untuk memperoleh keuntungan yang besar. Hukum penawaran menyatakan, jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Berikutnya adalah kurva penawaran. Kurva penawaran adalah hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Dapat dilukiskan dalam bentuk grafik yang disebut dengan kurva penawaran. Pada umumnya, kurva penawaran bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Keadaan tersebut menandakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. C adalah harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Misalnya kita berbelanja di pasar tradisional, ini membutuhkan keahlian tersendiri, terutama dalam hal tawar-menawar barang. Hal ini karena di pasar tradisional, pembeli mempunyai kesempatan dalam menentukan harga suatu barang melalui proses tawar-menawar secara langsung dengan penjual. Dari proses tawar-menawar tersebut, nampak adanya kesepakatan, di mana pembeli berusaha menaikkan harga penawarannya, sedangkan penjual berusaha untuk menurunkan harga dari tawaran semula, sehingga dapat diketemukan titik temu harga tertentu sebagai hasil kesepakatan penjual dan pembeli. Harga yang disepakati itulah yang disebut dengan harga keseimbangan. Jadi, pengertian dari harga keseimbangan ini adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercipta melalui proses tawar-menawar. Demikianlah pembahasan materi mengenai permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Semoga anak-anak semua bisa memahaminya. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.